Halo Sobat Trip, ini adalah Siroca, sebuah mesin kopi yang sudah aku pakai selama beberapa bulan terakhir. Jadi untuk teman-teman yang mau membuat kopi selain teknik kopi tubruk, kalian mungkin bisa mencoba mesin kopi ini. Seperti apa mesin kopi ini? Pastikan kalian simak videonya sampai habis. Dari segi bentuk menurut aku sangat unik ya. Dengan bentuknya yang kotak, minimalis, kalau kita lihat seukuran jengkal ini kurang lebih 1 jengkal orang dewasa. Tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Dan juga memiliki wadah penampungan kopinya. Jadi mesin ini menggunakan teknik coffee drip atau tetes yang mana di dalamnya ada filter. Dan untuk wattnya menggunakan daya sebesar 600 watt. Tidak sebesar mesin espresso, standar pada umumnya di coffee mesin, dan juga memiliki kabel yang panjangnya kurang lebih 1,2 meter. Yang aku suka dari mesin ini, dia itu sudah tertanam grinder di dalamnya. Jadi bisa 2 fungsi, kita bisa langsung menggiling kopi di dalam, ataupun kita bisa menggunakan kopi bubuk. Jadi kalau teman-teman mau dapat kopi yang fresh, yang langsung digiling di hari yang sama saat juga bikin itu, bisa langsung masukin biji kopi, atau kalau teman-teman punya kopi bubuk, bisa juga seduh menggunakan kopi bubuk dalamnya. Nanti aku akan kasih tahu seperti apa dalaman dari mesin Siroca ini. Daya tampung air ini sebanyak 600 mili, jadi di sini ada angka 1, 2, 3, 4. Masing-masing kelipatan satunya ini kurang lebih sekitar 150 mili untuk satu cangkirnya. Jadi total sampai 4 ini adalah 600 ml air. Dan juga di sini untuk kapasitas greennya 1, 2, 3, 4. Di sini ada berapa banyak kita masukin kopinya sesuai dengan jumlah air. Ataupun di sini juga ada lambang bubuk kalau kita ingin menyeduh kopi bubuk. Jadi kita putar ke gambar bubuk, ini untuk kopi bubuk. Kalau kita putar ke 1, 2, sampai 4, itu untuk proses giling biji kopi. Nanti aku akan kasih tahu kalian seperti apa cara pakainya. Cara membukanya, di sini ada tombol sebelah kiri. Jadi kita tekan tombolnya sambil tarik ke atas. Nah ini adalah bagian penutup. Yang mana nanti prosesnya itu pada saat air sudah kita isi, sudah mendidih, dia akan naik melalui jalur sini. Dan akan airnya menetes di lubang sini. Ini ada jaring yang fungsinya agar pada saat proses giling biji kopinya tidak mental-mental. Nah yang berikutnya, kalau kita mau membuka bagian filter di sini untuk mencuci, kita putar ke kanan seperti itu, lalu kita tarik. Nah ini adalah bagian dalamnya. Di sini bisa kita lepas. Ini filter dari kawat, bukan plastik, filternya ini. Nah ini bisa kita cuci. Nanti pada saat selesai kita menyeduh, di sini ampasnya itu akan sangat menempel. Ini kita lepas, kita cuci sampai bersih. Dan ini adalah bagian grindernya. Jadi dia menggunakan mata pisau seperti blender. Dan di sini adalah tempat nanti air menetes, dripnya. Begitu di grinder di sini atau bubuk kopi taruh di sini, begitu sudah terisi air dia akan pindah ke sebelah sini karena ada lubang kecil di bawah sana. Lalu dia akan menetes di sini, langsung menuju ke wadahnya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada lubang tadi nih. Lubang ini adalah lubang keluarnya air nanti. Dari tutup ini lubangnya naik. Airnya naik melalui lubang sini dan netes ke sini. Ini ada besinya untuk proses grinder. Seperti itu dalaman dari si mesin Siroca ini. Jadi sebenarnya ada anjuran yang disarankan sama Siroca ini, berapa gram kopi dan berapa gram airnya untuk jadi satu cangkir. Tapi sepengalaman aku lebih suka pakai rasio 1:16.
Nah ini kopi yang aku gunakan sebanyak 12 gram. Dan air yang aku gunakan nanti kurang lebih sebanyak 190 gram. Ini aku mau giling kopinya. Kita masukkan ke sini. Nah itu biji kopinya sudah di dalam. Kita tutup. Karena kalau nggak ditutup dia nggak akan bekerja. Sudah nyala tadi lampunya. Sekarang kita sesuaikan air yang sudah aku sesuaikan tadi. Ini kita tuang sini. Ini airnya sudah aku timbang, sudah aku ukur. Jadi ini takarannya sudah pas. Kita taruh, jangan lupa di sini. Karena aku bikinnya untuk 1 orang, jadi aku pilih grindingnya untuk 1, takaran 1 orang. Kalau sudah kita putar ke angka 1, lanjutnya adalah start. Sudah selesai sekitar 10-15 detik untuk porsi 1 orang. Nah ini sekarang nggak perlu kita apa-apain lagi. Nanti dia akan langsung nyeduh. Jadi udah kita tungguin aja. Nanti secara otomatis kopinya akan menetes ke sini. Kita nggak perlu otak-atik lagi. Ini kalau kita lihat samping. Nih, kalau teman-teman lihat. Ini aku udah isi, nanti aku akan stop di angka sini. Jadi seperti kebanyakan coffee maker, kalau kita biasanya bikinnya sampai habis, sampai bawah, nanti dia akan bunyi seperti sedot yang cukup mengganggu gitu. Jadi aku kurang suka bikin coffee maker itu yang airnya sampai habis. Jadi sengaja aku batas maksimum sampai bawah itu batas minimumnya adalah segini. Di angka 1 selalu setiap aku punya coffee maker. Tujuannya supaya suara yang ditimbulkan pada saat dia nyedot nanti itu nggak berisik. Jadi tadi aku udah isi di atas angka 2. Nanti aku akan stop di angka 1 sini. Proses brewing sekitar 3-4 menit. Jadi dari awal kita bikin kopi sampai dengan kopi siap diminum, itu kurang lebih memakan waktu 5-6 menit. Tergantung dari seberapa banyak biji kopi yang kita gunakan. Nah ini lagi mulai proses brewing. Nih batas aku di angka 1 sini. Ini aromanya kecium dari lubang sini. Ini lubang pembuangan uapnya. Jadi memang beda banget. Baunya tuh sangat berasa. Keren, keren. Nah ini udah mau mendekati angka 1. Aku matiin biar nanti berhenti di angka 1 pas. Aku putar ke angka off, ke huruf off. Udah, dia akan mati, stop. Tapi masih menetes, jadi kita biarkan sampai dengan tetesannya habis. Sekarang sepertinya kopinya sudah selesai menetes dan kita akan coba seperti apa rasa dari kopi ini. Kalau aku sih udah pernah coba ya, rasanya tuh wah pokoknya selera aku banget deh. Nah ini aku mau kasih gambaran lagi kepada teman-teman. Jadi si mesin kopi ini dia menghasilkan kopi yang tanpa ampas, tapi dia tidak menyaring minyak karena filternya itu sedikit lebih renggang ketimbang filter di coffee maker pada umumnya. Bukan berarti itu nggak bagus, justru itu akan mempertahankan bodinya dari si kopi. Jadi pada saat kita minum sudah hampir habis, itu aku biasanya melihat ada sedikit endapan atau short di bawah dasarnya. Itu yang bikin kopi ini punya rasa yang khas. Dari segi aromanya, wah harum banget. Nih kopi yang aku gunakan adalah house blend, 50% Arabica, 50% Robusta. Persis seperti kopi yang aku sukai.
Rasanya bagaimana? Kalian harus coba alat ini. Bikin kopi pakai alat ini. Aku yakin kalian akan mau selalu pakai mesin ini. Kesimpulannya bagaimana menurut aku? Jadi aku coba kasih tahu positifnya. Positifnya alat ini simple. Kita bisa bikin kopi enak. Mulai dari proses grinding sampai dengan jadi kopi. Proses drip. Itu dalam satu waktu. Jadi kita dapat kopi yang fresh, segar setiap saat kita bikin. Dan juga ukurannya yang tidak banyak makan tempat. Dan desain yang unik, ini jadi salah satu nilai plus untuk teman-teman yang mau menghiasi dapurnya dengan mesin kopi ini. Dan juga menurut aku harga yang di bawah 2 jutaan menurut aku ini patut dipertimbangkan. Karena jarang mesin kopi yang seperti ini dengan harga yang masih terbilang masuk akal. Lalu kekurangannya apa dari mesin ini? Menurut aku kekurangannya hanya satu, yaitu pada saat proses pembersihan. Jadi pada saat proses pembersihan banyak tempat-tempat yang harus kita bersihkan. Nah ini yang pertama, kita harus bersihkan tutupnya. Nih di sini kita harus bersihkan, kita cuci dengan air mengalir, bersih sampai dalam pipa sini. Lalu di sininya juga kita harus buka di sana. Ini ada filter yang harus kita bersihkan dan juga biji kopi. Oh iya satu lagi, kekurangan dari hasil grinder. Karena dia modelnya adalah mata pisau, bukan conical burr atau flat burr. Jadi hasil gilingannya tidak terlalu konsisten. Sebentar aku kasih lihat ke teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa lihat, ini hasil gilingannya kurang rata. Jadi masih ada yang kasar dan halus. Jadi dia nggak sama. Ini karakter grinder pakai mata pisau seperti ini. Tapi bukan berarti rasanya nggak enak. Ya. Ini menurut aku karena aku punya grinder lainnya yang biasa aku pakai. Itu aku pakai grinder DeLonghi. Jadi nggak bisa kita bandingin dengan grindernya yang di sini. Karena ini alat yang memang jadi satu dengan grinder. Ini penilaian pribadi aku aja, ya. Hasilnya kurang seragam. Selebihnya, menurut aku alat ini worth it untuk dimiliki. Jadi untuk teman-teman yang sedang mencari coffee maker, mau naik kelas dari yang biasa bikin kopi tubruk menggunakan coffee maker, ini salah satu rekomendasi alat yang patut kalian coba. Itu aja penilaian aku terhadap mesin kopi Siroca ini. Kalau kalian punya pertanyaan, tulis di kolom komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat ngopi.